kamu mendengar cerita ini sekarang. Aku sedang dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Dan tidak ada yang percaya satu orang pun dengan ceritaku ini. Pernah nggak kamu ngerasa bahwa malam terlalu sepi? Bahkan untuk sekedar dilalui. Bahwa ada jeda aneh di antara berlalunya setiap detik. Seolah dunia berhenti bernafas hanya untuk menyembunyikan sesuatu. Aku merasakannya malam itu, dan semuanya berubah. Namaku Dika, seorang teknisi komputer di sebuah kantor kecil di Jakarta. Aku bukan orang yang mudah percaya pada tahayul. Hidupku logis, datar, dan sangat membosankan. Hari itu aku lembur. Masalah server yang tak kunjung selesai memaksaku tinggal lebih lama. Saat kulirik jam tangan, jarumnya sudah hampir menyentuh angka jam 11 malam. Kantor telah sunyi, bahkan petugas keamanan pun sudah pulang. Gerimis menggantung di luar jendela, dan langit tampak lebih hitam dari biasanya. Dengan langkah terburu-buru, aku berjalan menuju halte Rawasari. Jalanan basah, udara menusuk tulang, kota tampak seperti film Doomsday yang baru saja kehilangan denyutnya. Tidak ada suara mesin, tidak ada langkah kaki, hanya aku dan angin. 15 menit berlalu, hingga setengah jam tak ada bus, tak ada ojek, dan bahkan ponselku kehilangan sinyal secara tiba-tiba. Kemudian di balik kabut yang menggantung seperti jaring laba-laba tua, muncullah sebuah bus. Tua, hijau kusam, kaca depannya buram seperti ditutupi embun dari dalam. Tak ada nomor rute, hanya satu angka tertera di papan atas, 44. Bus itu berhenti tepat di hadapanku. Tanpa alasan jelas, kakiku melangkah naik. Mungkin karena lelah, atau mungkin karena ada sesuatu yang memanggil. Pintu terbuka perlahan mengeluarkan desisan pelan seperti hembusan napas terakhir. Tidak ada kondektur. Sopirnya hanya duduk terdiam, wajahnya tak terlihat. Badannya seperti membatu. Aku pun naik. Di dalam bus hanya ada aku. Kosong, sunyi, bau lembab bercampur tanah basah memenuhi udara. Aku duduk di barisan tengah. Bus mulai melaju tanpa suara mesin, hanya suara angin, dan sesekali seperti bisikan dari belakang. Halus, menggores telinga. Tidak jelas namun terasa seperti namaku disebut. Ketika ku toleh ke belakang, kursi paling ujung yang tadinya kosong kini diduduki oleh seseorang. Seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah, diam dan tak bergerak. Dan saat mataku beralih sesaat, kursinya kosong lagi. Tapi sekarang, ia duduk satu baris di belakangku, lebih dekat. Ketika aku bangkit dan berjalan ke arah sopir, dinding pemisah tampak menghitam. Kabin sopir lenyap, hanya menyisakan bayangan dan suara bisik lirih dari segala arah. Aku mengetuk kaca, tapi tak ada respon. Lalu ku dengar suara pelan dari belakang. Sudah naik, jangan turun. Begitu aku berbalik, perempuan itu kini berdiri. Wajahnya pucat berlubang, tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit kosong yang menggantung. Aku pun panik dan berlari ke pintu. Ku tendang-tendang pintunya, namun tak bergerak sedikit pun. Anehnya penumpang lain mulai muncul satu persatu. Tak jelas dari mana, tapi mereka tiba-tiba ada. Duduk menatap lurus ke depan, hingga perlahan mereka berdiri dan berjalan ke arahku. Mereka bisu, wajahnya rusak, mulut mereka bergerak, namun suara mereka bukan berasal dari sana. Kemudian ada suara lagi. Satu bangku lagi. Dan saat itu bus berhenti. Pintu terbuka dengan erangan besi tua. Aku pun melompat keluar. Aku terjatuh di tanah lembab. Hujan tak lagi gerimis tapi deras. Ketika aku membuka mata, aku berada di sebuah pemakaman tua. Tak ada jalan, tak ada halte. Hanya batu-batu nisan yang ditelan lumut dan akar pohon beringin. Di gerbangnya tergantung papan kayu lapuk. Berbunyikan
korban kecelakaan bus 44 tahun 1987. Bus hilang, seluruh penumpang tewas, sopir tidak ditemukan. Aku pun panik karena nomor itu sama persis itu bus yang aku tumpangi, dan aku pun pingsan. Saat terbangun, aku berada di kamarku, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai kamarku. Tapi semuanya berbeda. Jam tangan masih menunjukkan pukul 22:58. Waktu yang sama persis saat aku naik bus itu. 1 jam tidak berlalu. Namun kantor tempatku bekerja mengatakan aku sudah mengundurkan diri 2 minggu yang lalu. Namaku tidak ada di data. Dompet berisi kartu identitas kosong. Nomor keluargaku tidak aktif. Teman-temanku mengaku tidak mengenalku. Bahkan akun media sosialku hilang. Lalu di saku jaketku kutemukan secarik tiket tua yang bertuliskan rute 44. Sejak malam itu mimpi-mimpiku dihantui deru mesin tua, wajah-wajah penumpang yang mulai familiar. Hingga satu malam aku bermimpi menatap ke jendela dari kursi sopir. Dan ketika kulihat spion, aku melihat wajahku sendiri. Aku terbangun dengan tubuh berlumuran tanah, dan perlahan aku mulai memahami. Kini aku menunggu di halte setiap malam dengan seragam kusam dan topi sopir yang tak pernah kupunya. Kalau kamu mendengar cerita ini sekarang, aku sedang dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Dan tidak ada yang percaya satu orang pun dengan ceritaku ini.